Apa kabar pecinta catur? Selamat datang di channel Ngobrol Catur. Di video kali ini, aku bakal bahas partai yang seru banget yang dimainkan antara Lev Vissarion yang sebagai putih dan lawannya Mikhail Tal yang memegang hitam. Permainan ini terjadi pada tahun 1957. Dan oke, kita langsung aja ya. Permainan dimulai dengan langkah klasik pion E4, disambut pion E5, lalu dilanjutkan kuda ke F3 dan kuda ke C6. Kemudian masuk ke pembukaan Italia atau gajah ke C4 yang dijawab oleh Tal dengan kuda ke F6. Vissarion melanjutkan dengan serangan klasik kuda ke G5, mengancam pion di F7 dua kali. Makanya Tal memainkan pion ke D5 dulu. Setelah itu pion tetap dimakan. Tentunya kuda langsung naik ke D4, tapi langkah ini masih terus diserang dengan pion ke C3. Tal pun menjawab dengan serangan balik, pion ke B5. Nah, gajah memilih mundur lagi ke F1. Langkah yang masuk akal mengingat jika kuda pergi, gajah masih bisa memakan pion sekaligus skak. Lanjut lagi, kuda memakan pion di D5 karena sekaligus menyerang kuda. Oke, di posisi ini ada dua opsi yang sering banget dipilih. Bisa pion makan kuda atau kuda makan pion di F7 dulu. Ternyata pilihan pertama yang diambil pion makan kuda. Jadi, ya udah, pasti menteri makan kuda juga dong. Dan lanjut, gajah makan balik pion sambil skak. Di posisi ini, langkah paling masuk akal cuma raja ke D8, guys. Nah, putih langsung manfaatin momen ini buat menteri ke F3, bikin serangan serius ke pion, kuda, dan benteng di belakangnya. Tapi kalian tahu nggak langkah apa yang dipilih Tal di sini? Tal tetap santai, pion dimakan aja. Cara ini unik banget buat melindungi kuda. Tapi jelas, kelihatan gajah bisa maju ke C6 buat bikin double attack. Nah, langkah yang kelihatan wajar itu kuda ke B4, balik menyerang gajah sekaligus ngancem skak. Tapi Tal lagi-lagi kasih kejutan, kuda ke F4. Sekilas ini kayak ngorbanin benteng, tapi aslinya malah melindungi benteng. Oke, aku jelasin dikit biar makin jelas. Di partai aslinya, gajah makan benteng. Putih kok pede banget, karena jelas dia udah ngeliat ancaman menteri ke C5. Kalau pakai langkah terbaik dari komputer, putih bisa mainin pion H4 dulu. Tapi, meskipun gitu, menteri ke C5 tetap ngasih double attack. Di sini, putih nggak ada pilihan selain rokade pendek. Lanjut, ngorbanin kuda ke E2 buat skak sama gajah. Kalau raja minggir, benteng hitam bisa kabur ke B8. Jadi, setelah menteri makan kuda, langsung balas dengan menteri makan gajah. Nah, ini dia tujuan Tal. Simple banget, cuma mau lindungin benteng. Tapi ya gitu, cara Tal selalu ada aja yang bikin ribet kan? Oke, kita lanjut lagi ke permainannya. Secara natural, putih jelas gak mau buang tempo. Jadi, langsung aja gajah makan benteng. Tapi gak lama, hitam balas dengan gajah ke G4. Menteri ke E4 kelihatannya langkah bagus. Tapi itu malah bikin hitam punya peluang main gajah ke D6, lalu lanjut benteng ke E8. Makanya, menteri memilih pergi ke B7 untuk menjaga diagonal pentingnya. Tapi setelah kuda ke D3, skak gajah, raja terpaksa mundur ke F1. Dan bukannya Tal makan gajah, dia malah bawa gajahnya ke B4. Kali ini, jujur aja ya, aku bilang Mikhail Tal blunder. Langkah terbaik putih di posisi ini adalah menteri ke E4, guys. Tapi ya, seperti biasa, posisi Tal ini penuh jebakan. Oke, aku analisis sedikit nih. Misal, kita jadi putih yang udah unggul satu benteng. Kebanyakan pemain pasti pengen ngurangin serangan hitam, misalnya mainin menteri ke D5, skak ster. Langkah yang natural banget kan? Tapi kalau langkah itu diambil, hitam akan balas menteri makan menteri, dan setelah gajah makan balik, hitam langsung benteng ke E8. Di sini, ancaman skakmat di E1 nggak bisa dihentikan lagi, guys. Satu-satunya cara buat bertahan adalah pion ke G3, tapi hitam tetap punya gajah ke H3 dulu buat skak. Setelah raja ke G1, ya ujung-ujungnya benteng ke E1, skakmat.
Jadi meskipun Tal kelihatan blunder, jebakan tersembunyinya masih jalan terus. Oke, kita balik lagi ya. Nah, posisi sekarang, apa jawaban Putih? Putih mencoba pion ke H4 buat usir menteri dulu. Langkah ini nggak buruk, tapi kehilangan keunggulan posisi. Tal, seperti yang udah kita duga, malah abaikan menterinya dan tetap bawa benteng ke E8 buat ancaman skakmat. Setelah pion G3 dimainkan buat buka jalan raja, Tal langsung mainkan benteng ke E1 skak. Raja terpaksa ke G2, baru deh menteri Tal mundur ke F6. Dan ya, ini jebakan lagi guys. Coba perhatiin benteng Tal di baris pertama. Posisi ini bahaya banget karena bentengnya bukan cuma ngunci raja, tapi juga nyerang gajah 2 kali. Kalau benteng putih makan benteng, hitam nggak langsung balas makan, tapi malah gajah ke F3, skak ster. Keren banget kan jebakan Tal ini? Oke, di posisi ini Visarion jawab dengan langkah menteri B8, skak. Langkah yang natural banget dan masuk akal. Jagain peta F3 bareng gajah, dan kalau raja hitam geser, benteng putih bisa langsung makan benteng hitam sambil skak. Kalau raja maju, ada opsi menteri ke B5, skak kuda. Logis banget kan? Normalnya sih, langkah kayak gajah nutup skak adalah respons terbaik. Kenapa? Karena ini bisa ngurangin tekanan serangan hitam dan sekaligus nyiapin gajah B7 buat serangan balik. Tapi ternyata, meskipun kalah 1 benteng, Mikhail Tal nggak kehilangan mental sama sekali. Dia malah naikin rajanya ke D7. Gila, bener-bener beda cara pikirnya. Dari sini, Putih langsung menteri ke B5, skak lagi. Tal nutup pakai pion, dan sesuai rencana Putih, menteri makan kuda. Wajar, karena tujuan Putih adalah ngurangin jumlah perwira hitam biar serangannya nggak terlalu berbahaya. Tapi ya, ini Tal bro, lagi-lagi jebakan muncul. Tal langsung mainkan gajahnya ke E2 buat nyerang menteri. Visarion pilih pindahkan menterinya ke B4 buat sekalian naikkan gajah. Ya tapi Tal langsung tukar bentengnya. Karena kalau raja makan balik, menteri bisa makan pion, dan aku pikir skakmat juga nggak terhentikan lagi. Jadi Putih coba cegah dulu pakai pion F4, tapi bukan selamatin benteng atau gajahnya, dia malah menteri ke F5. Kenapa? Karena dia nyiapin ancaman menteri ke H3, pola skakmat yang udah nggak bisa dihentikan. Putih terpaksa raja makan benteng, tapi Tal tetap jalan dengan menteri H3, skak. Setelah raja geser ke G1, Tal lanjut lagi dengan menteri F1, skak, maksa raja naik ke H2, dan akhirnya menteri masuk ke F2, skak. Di sini Putih udah kehabisan opsi. Raja coba naik ke H3, tapi Tal nggak kasih ampun. Gajah F1, skak, paksa raja ke G4, lanjut menteri E2, skak, raja ke F5, dan akhirnya gajah ke H3, skak. Di titik ini, Lev Visarion akhirnya menyerah. Tapi, kalau kita teruskan, raja cuma punya 2 opsi. Kalau raja ke G5, bakal langsung skakmat dengan pion. Kalau pion nutup, gajah hitam tinggal makan pion, skak lagi. Sekarang raja hanya bisa ke G5. Dan penyelesaian yang super keren, skakmat dengan pion. Game ini bener-bener spektakuler guys. Tal sukses bikin Putih kehilangan arah meskipun dia nggak main 100% sempurna. Dengan segala jebakannya, Tal menunjukkan kalau kerja sama perwira jauh lebih penting daripada sekadar unggul materi. Oke teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka video catur kayak gini, jangan lupa klik like dan subscribe juga channel Ngobrol Catur ini, biar aku makin semangat bikin konten catur seru yang lainnya. Semoga kalian sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.